Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Jufrey Koidel Umam, NIM 12405193198. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penentuan biaya selama siklus hidup dan biaya kualitas. Untuk anggota kelompok 9, yang pertama ada Agustina Cantika Putri, yang kedua adalah saya sendiri M. Zufrai Koidel Umam, dan yang ketiga adalah Tridena Aryani, dan yang keempat adalah Rois Koirunisa. Untuk materi yang pertama yaitu manajemen biaya selama life cycle costing. Dalam arah perkembangan akuntansi manajemen yang lebih modern, serta kemajuan teknologi, life cycle costing dianggap sebagai sebuah konsep yang dapat meningkatkan akurasi perhitungan biaya suatu produk. Life cycle costing merupakan salah satu metode yang ditawarkan dalam rangka penghitungan biaya yang lebih akurat dan lebih mendukung dalam pengambilan keputusan serta dapat diaplikasikan baik pada perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Definisi life cycle costing menurut Mulyadi adalah biaya yang bersangkutan dengan produk selama daur hidupnya, yang meliputi biaya pengembangan atau perencanaan, desain, dan pengujian, biaya produksi, aktivitas perubahan sumber daya menjadi produk jadi, dan biaya dukungan logistik seperti iklan, distribusi, maintenance, dan sebagainya. Sebesar lebih dari 80% biaya yang bersangkutan dengan produk telah ditentukan selama tahap pengembangan dalam daur hidup produk. Produk life cycle costing adalah sistem akuntansi biaya yang menyediakan informasi biaya produk bagi manajemen untuk memungkinkan manajemen memantau biaya produk selama daur hidup produknya. Perkembangan dalam tiap daur hidup produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya yang terjadi. Pentingnya life cycle costing adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran biaya, yang kedua, evaluasi seluruh biaya hidup, yang ketiga, memaksimalkan pendapatan, yang keempat, memahami latar belakang teoritis nilai waktu, uang, dan analisis resiko, serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan. Kenapa harus menggunakan life cycle costing? Yang pertama adalah project engineering ingin meminimalkan biaya modal. Yang kedua, maintenance engineering ingin meminimalkan jam perbaikan. Yang ketiga, produksi ingin memaksimalkan jam operasi. Yang keempat, reliability engineering ingin membatalkan kegagalan. Dan yang terakhir, akuntansi ingin memaksimalkan nilai sekarang bersih project. Klasifikasi biaya life cycle costing. Life cycle costing merupakan suatu rencana mengenai pengeluaran usulan dari suatu proyek konstruksi sepanjang usia proyek tersebut. Pada pelaksanaan pembangunan, mulai dari ide, studi kelayakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada operasi pemeliharaan dan pembongkaran, membutuhkan bermacam-macam biaya yang dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama biaya awal, biaya penggunaan, dan biaya perawatan. Total biaya selama siklus hidup dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya hulu, yang terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian teknis, dan pengembangan kualitas. Yang kedua adalah biaya produksi, terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya hilir, terdiri dari pemasaran dan distribusi pengemasan, pengangkutan, contoh promosi, advertensi, dan pelayanan serta garansi keluhan, pelayanan, pertanggungjawaban produk, dukungan kepada pelanggan. Untuk rumus life cycle costing sendiri adalah biaya awal ditambah biaya penggunaan ditambah biaya perawatan dan penggantian. Kemudian materi yang kedua yaitu manajemen biaya selama penjualan atau sales life cycle. Sales life cycle berhubungan dengan tahap-tahap penjualan produk dan jasa di pasar, yaitu mulai dari pengenalan produk atau jasa sampai pada tahap kematangan dan kemudian penurunan produk dari pasar. Berikut diuraikan tahap-tahap tersebut. Tahap pertama,
Pengenalan produk. Dalam tahap pertama terdapat sedikit persaingan, dan penjualan perlahan-lahan mengalami peningkatan karena pelanggan mulai sadar akan adanya produk atau jasa baru. Biaya relatif tinggi karena tingginya pengeluaran untuk riset dan pengembangan, serta biaya modal untuk memasang fasilitas produksi dan upaya pemasaran. Harga relatif tinggi karena adanya diferensiasi produk dan biaya tinggi pada tahap ini, serta jenis atau variasi produk terbatas. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Penjualan mulai tumbuh secara cepat dan variasi produk meningkat. Produk sedang menikmati manfaat dari adanya diferensiasi. Persaingan semakin meningkat dan harga mulai lunak. Tahap ketiga, kematangan. Penjualan terus meningkat, tetapi dengan tingkat kenaikan yang menurun. Ada pengurangan persaingan dan variasi produk. Harga juga tetap lunak, dan diferensiasi tidak lagi penting. Persaingan berdasarkan biaya, persaingan kualitas dan fungsionalitas tidak dapat diubah. Tahap keempat, penurunan. Penjualan mulai menurun, demikian pula jumlah pesaing. Harga menjadi stabil, menekankan pada kembalinya diferensiasi. Perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang dapat melakukan diferensiasi pada produk mereka, mengendalikan biaya, kualitas pengiriman yang baik, dan pelayanan yang baik. Pengendalian terhadap biaya dan jaringan distribusi yang efektif merupakan kunci untuk dapat terus bertahan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai biaya kualitas. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai biaya kualitas, yaitu antara lain yang pertama menurut Hansen dan Moen tahun 2009, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau yang telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Kemudian yang kedua menurut Garrison tahun 2006, biaya kualitas adalah semua biaya yang harus dikeluarkan karena adanya barang cacat. Yang ketiga menurut Blocher tahun 2007, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan dan pembetulan produk yang berkualitas rendah, dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Dari definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya barang cacat. Dengan kata lain, biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan. Menurut J.M. Juran tahun 1986, biaya kualitas dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya ini merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan pencegahan kecacatan dan pembatasan biaya kegagalan dan biaya penilaian. Yang kedua ada biaya penilaian, merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menentukan kondisi produk dan bahan baku. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal, merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena ditemukannya produk cacat sebelum dihantar ke pelanggan. Yang keempat ada biaya kegagalan eksternal. Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan karena adanya produk cacat yang ditemukan setelah barang diantar kepada pelanggan. Saya Rois Hoirunisa, NIM 224 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu pengukuran kualitas dan kepuasan pelanggan. Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan telah menjadi hal yang sangat esensial bagi setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Pada prinsipnya, kepuasan pelanggan itu dapat diukur dengan berbagai macam metode dan teknik. Materi yang selanjutnya yaitu perbaikan kualitas dan reduksi biaya kualitas. Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement.
Kaizen pada dasarnya merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus. Proses peningkatan kualitas memerlukan komitmen untuk perbaikan yang melibatkan secara seimbang antara aspek manusia atau motivasi dan aspek teknologi. Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus. Dalam melaksanakan Kaizen, kita dapat menggunakan panduan bertanya yaitu 5W+1H. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah program perbaikan kualitas. Yang pertama, melakukan analisis situasi melalui pengamatan situasional. Yang kedua yaitu memilih dan menetapkan program perbaikan kualitas. Yang ketiga yaitu melakukan pengumpulan data selama beberapa waktu. Konsep biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Selanjutnya ada strategi reduksi biaya. Produktivitas total industri secara keseluruhan akan meningkat karena pemborosan dan inefisiensi akan berkurang. Pelanggan akan memperoleh produk-produk industri yang berkualitas tinggi pada tingkat biaya per unit yang menurun secara terus-menerus. Seseorang yang memperoleh produk berkualitas tinggi pada tingkat harga yang kompetitif, hal ini pada akhirnya akan memperluas pasar yang berarti akan meningkatkan pangsa pasar. Apabila industri itu tetap dalam bisnis, perbaikan kualitas akan meningkatkan kesempatan kerja, serta meningkatkan pengembalian investasi return on investment atau ROI. Selanjutnya, kualitas dan produktivitas. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien dan spesifik yang nantinya akan ada kesinambungan antara output dan input yang mana nantinya digunakan untuk memproduksi output. Oleh karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan, maka kebanyakan peningkatan kualitas secara umum akan tercermin pada ukuran-ukuran produktivitas. Namun, ada juga cara lain untuk meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat, akan tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.